Hi everyone, welcome back. It's me Rahma Dwi Damayanti. Nah, sebelum aku mulai ke video pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya. Thank you. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit membahas mengenai materi pada mata kuliah Kimia Fisika 2, yaitu fenomena permukaan. Untuk yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai apa sih tegangan permukaan itu. Jadi, tegangan permukaan merupakan gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Nah, apa aja yang dapat menyebabkan hal itu terjadi? Jadi, tegangan permukaan ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Gaya ini biasa segera diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam pipa kapiler dan bentuk suatu tetesan kecil cairan. Nah, contoh pada kehidupan sehari-hari dari tegangan permukaan yaitu pada hewan air yaitu anggang-anggang. Nah, bisa dilihat nih videonya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu tegangan permukaan dan contoh nyata pada kehidupan sehari-hari, selanjutnya aku akan membahas mengenai submateri yang ada pada fenomena permukaan. Yang pertama ada koloid, yang kedua ada koloidal elektrolit, contohnya itu pada sabun dan deterjen, kemudian emulsi dan buih. Untuk yang pertama ada koloid. Jadi, koloid itu merupakan campuran heterogen yang terdiri dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat tersebut berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer yang tersebar merata dalam medium zat lain. Nah, contohnya bisa dilihat dari gambar di samping ya teman-teman. Nah, jadi ketika parfum disemprotkan, cairan parfum yang tadi kita semprotkan itu akan tersebar merata ke udara dan wujudnya itu sebagai gas yang merupakan medium pendispersinya. Pasti kalian pernah berpikir kan, kenapa air dan minyak itu nggak bisa bersatu, seperti kalian dan doi kalian mungkin? Nah, jadi aku akan membahas mengenai kenapa air dan minyak itu nggak bisa bersatu ya. Jadi air dan minyak itu nggak bisa bersatu karena nggak semua sistem koloid itu stabil. Yang kedua, masalah yang menyebabkan ketidakstabilan koloid ini diamati berasal dari antar muka yang memisahkan kedua fase. Contohnya itu pada French dressing. Setiap partikel minyaknya itu dikelilingi oleh air. Nah, ketidakstabilan antarmuka air udara ini menyebabkan sistem meminimalkan keseluruhan area kontak antara dua fase yang paling mudah dicapai dengan agregasi partikel koloid dan dengan demikian membentuk dua fase yang berbeda, yaitu minyak yang mengambang di atas air. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai stabilitas koloid. Jadi, stabilitas koloid itu ditentukan oleh energi bebas permukaan atau energi bebas antarmuka dari sistem. Nah, parameter utama yang menarik adalah luas permukaan besar yang terpapar antara fase terdispersi dan fase berkelanjutannya. Energi dispersi mereka ditentukan oleh gerak Brown. Kemudian, koloid itu digolongkan menjadi dua, yaitu liofilik dan liofobik. Koloid liofilik yaitu merupakan sistem koloid dengan partikel-partikel fasa terdispersi yang memiliki daya tarik yang besar pada medium pendispersinya, sehingga fasa terdispersi ini tidak mudah mengendap dan stabil, contohnya pada gelatin dan agar-agar. Kemudian untuk koloid liofobik yaitu merupakan sistem koloid yang mengandung partikel-partikel terdispersi yang tidak dapat berinteraksi atau afinitasnya rendah dengan medium pendispersinya. Contohnya itu ada sol emas, sol perak, dan sol FeOH3. Kemudian kita lanjut ke submateri yang kedua yaitu ada koloidal elektrolit yang contohnya adalah sabun dan deterjen. Jadi koloidal elektrolit itu apa sih? Yaitu merupakan larutan garam di mana suatu ion itu telah digantikan oleh misel polivalen yang sangat terhidrasi, membawa jumlah total muatan listrik yang setara dan juga berfungsi sebagai konduktor listrik yang sangat baik. Contohnya ada sabun, deterjen, dan garam empedu. Pembentukan misel juga dapat mengurangi tekanan osmotik pada larutan, massa molar rata-rata, dan dengan demikian perkiraan jumlah rata-rata ion stearat dalam misel dapat diperoleh dari tekanan osmotik.
Nah, dengan memasukkan molekul-molekul hidrokarbon ke dalam interior hidrokarbon misel, larutan sabun dapat bertindak sebagai pelarut untuk hidrokarbon. Tindakan sabun sebagai pembersih sebagian bergantung pada kemampuan untuk menahan lemak dalam suspensi. Deterjen juga memiliki struktur yang mirip dengan sabun. Sekarang kita akan membahas submateri yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengenai emulsi dan buih. Jadi, emulsi itu tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Emulsi ini memiliki fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan. Contohnya pada susu. Emulsi pada campuran susu dan air terjadi ketika partikel air tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, jadi susu itu bukan merupakan larutan ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ada buih. Jadi buih itu memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi dalam cairan. Contohnya pada saat kita mandi nih, kita pakai sabun di gini-gini ini, terus ntar muncul tuh buihnya. Nah, kenapa sih buih itu bisa terjadi? Jadi buih sabun itu terjadi karena adanya udara sebagai fase terdispersi yang terjebak di dalam larutan sabun yang sebagai medium pendispersinya. Hal ini itu terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaring atau lapisan yang dapat menjebak udara, sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara. Nah, udah selesai nih pembahasan mengenai materi surface fenomena atau fenomena permukaan yang membahas 3 submateri, yaitu koloid, koloidal elektrolit, dan emulsi dan buih. Semoga kalian dapat memahami apa yang udah aku sampaikan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.